Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekali puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang mungkin tidak bisa kita hitung satu persatu nikmat tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat beriring salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua penonton semua termasuk hamba Allah umat Rasulullah yang senantiasa istiqamah pada jalan Allah dan Rasul dan dikembalikan dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Nah, alhamdulillah kita ketemu lagi ya dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini adalah 3 hal tanda kebodohan menurut Abu Darda radhiyallahu anhu. Siapa Abu Darda radhiyallahu anhu? Ini adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia adalah seorang ulama dan seorang ahli hikmah. Apa 3 tanda kebodohan tersebut? Ya, yang pertama adalah tanda kebodohan yang pertama adalah apabila seseorang itu memiliki sifat ujub, ya, sifat bangga diri. Ya, jadi ini harus dihindari sifat ujub. Ujub itu adalah sifat yang tercela, merupakan penyakit hati. Sifat ujub adalah dia bangga dengan dirinya sehingga meremehkan orang lain. Bahkan dengan sifat ujub ini dia merasa apa yang dia miliki itu adalah semata-mata karena kehebatannya. Padahal itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat ujub ini harus kita hindari karena kalau lama-lama sifat ujub ini ada pada diri seseorang akan menimbulkan sifat riya, akan menimbulkan sifat sombong. Sifat riya dan sifat sombong ini adalah suatu perbuatan yang sangat tercela, ya. Jadi, nah, contohnya apa seseorang itu bersikap ujub, ya, bangga diri, dia bisa bangga diri dengan amal solehnya, dengan ibadahnya, dia bisa jadi dia bangga dengan amal solehnya, ibadahnya sehingga dia merasa orang lain itu amalnya sedikit, ya, ibadahnya sedikit, dia merasa yang paling baik, yang paling benar sehingga meremehkan. Padahal sebenarnya ketika dia beribadah tuh kukuna sesuatu itu karena Allah SWT, bukan karena dia ingin bangga dengan kehebatan ibadahnya, tapi menjadi manusia pribadi yang justru menjadi tawadu, rendah hati di hadapan Allah dan jadi orang yang selalu mengikhlaskan ibadahnya karena Allah. Sekali lagi, ujub itu bangga diri karena ilmunya, dia kagum dengan ilmunya. Karena dia merasa pintar, dia merasa sekolah yang tinggi sehingga dia meremehkan orang lain, ya, kagum sama diri dia, bangga dengan diri dia sehingga dia meremehkan orang lain. Ada juga mungkin orang yang kagum, ya, ujub itu dalam sifat apa? Karena mungkin karena kekayaannya, karena jabatannya. Nah, ini harus hati-hati ya, hindari sifat ujub ini. Bangga diri, hindari. Baik dari harta kita, ilmu kita, kesolehan kita, ataupun dengan kedermawanan kita sekalipun, kita juga merasa bangga dengan apa yang telah kita berikan. Karena semata-mata itu karunia dari Allah, ya. Juga dengan ilmu dan juga, ya, itu nanti akibatnya kalau orang ujub itu, ya, itu akan menghabiskan pahalanya. Padahal tidak akan diterima oleh Allah kalau orang itu ujub, bangga diri, setelah itu dia riya. Ya, dia riya, kemudian bahkan dia jadi sombong, itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari amal solehnya. Allah menjalik, ya, itu adalah tanda kebodohan yang pertama, ujub, ya, sifat bangga diri. Semoga Allah menghindari kita dari sifat tercela dan penyakit hati ini. Yang kedua adalah banyak bicara. Yang kedua, tanda kebodohan yang kedua adalah banyak berbicara terhadap perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, ini juga harus hati-hati nih. Banyak bicaranya, tetapi yang dibicarakan terhadap perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Itu tanda kebodohan. Waktunya ngumpul-ngumpul, bicara ghibah, kejelekan orang lain, kelemahan orang lain, kesalahan orang lain, tapi tidak melihat kesalahan, kelemahan diri sendiri. Itu juga tidak bagus. Jadi banyak bicaranya, tetapi perkaranya perkara yang tidak bermanfaat. Ghibah, menghina, mencaci, meremehkan orang lain. Nah, itu juga tanda kebodohan. Ya, karena apa? Karena banyak bicara tuh usahakan bicaranya yang benar. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang benar atau diam.
Jangan sebaliknya, bicaranya banyak tapi nggak benar gitu ya. Bicaranya banyak tidak bermanfaat. Justru kadang-kadang bicaranya banyak ada kebohongan di sana, ada mencaci maki, menghina atau gibah orang lain, itu dihindarkan ya. Itu yang kedua, tanda kebodohan menurut Abu Darda. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, apalagi tanda kebodohan yang ketiga adalah apabila yang ketiga adalah dia mengatakan sesuatu, ya, dia mengajak sesuatu, ya, ataupun dia melarang sesuatu, dia melarang sesuatu tapi dia sendiri melakukannya. Nah, itu tanda kebodohan yang ketiga. Dia melarang sesuatu, ya, tapi apa yang dilarang itu dia lakukan. Nah, misalnya dia melarang jangan misalnya korupsi, jangan mengambil harta orang lain. Ya, dia berbicara melarang sesuatu gitu kan. Tetapi dia sendiri korupsi, dia sendiri mengambil harta orang lain, itu tanda kebodohan. Ya, dia melarang sesuatu, tetapi justru sesuatu itu dia lakukan. Dia melarang misalnya, ayo kita jangan membuat kerusakan di muka bumi, tetapi dia membuat kerusakan di muka bumi. Ayo jangan ngambil harta anak yatim, tapi dia mengambil harta anak yatim. Ayo ya jangan menipu orang, tetapi dia menipu orang. Dia berbicara ya untuk melarang orang melakukan maksiat, tapi dia sendiri melakukan maksiat tersebut. Ya, nah mudah-mudahan kita terhindar ya tiga hal ini ya, tiga tanda kebodohan ini. Jadi kalau kita bicara yang baik, kalau kita melarang sesuatu, kita sendiri juga tidak melakukan hal yang kita larang. Jadi ada tiga tadi ya tanda kebodohan. Yang pertama itu tadi ya, tanda kebodohan yang pertama kali adalah bagaimana kita berusaha ya menjadikan diri kita itu adalah orang-orang yang senantiasa menghindarkan dari sifat-sifat ujub. Ya, jadi jangan jadi sifat ujub itu pada diri kita. Jadi tiga tanda kebodohan, sifat ujub, bangga diri, hindarkan sifat ujub. Karena sifat ujub adalah sikap yang tercela, penyakit hati yang akan bisa melahirkan riya dan ujub. Tanda kebodohan pertama ujub, hindarkan, tinggalkan. Yang kedua adalah ya banyak berbicara ya, tetapi hal-hal yang tidak bermanfaat tinggalkan juga ini. Karena itu kebodohan. Banyak berbicara tapi bicaranya yang bohong, bicaranya tidak benar, bicaranya yang menghina, mencaci, mencela, mencari kesalahan orang lain, hindarkan. Banyak bicara tapi tidak bermanfaat. Yang ketiga yang harus kita hindarkan adalah ketika kita melarang sesuatu, ya, jadi dia sendiri melakukannya, itu hindarkan. Jadi kalau kita melarang sesuatu, kita juga hindarkan yang kita larang tadi. Justru malah jangan sebaliknya, lebih melarang sesuatu dia sendiri mengerjakan. Tapi kalau kita melarang sesuatu yang tidak baik, ya sesuatu hal yang maksiat, kita sendiri juga tidak melakukan maksiat tersebut. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya, tiga tanda kebodohan menurut Abu Darda tadi ya. Mudah-mudahan ini semua kita bisa menjadi nasihat, terutama nasihat bagi diri saya sendiri dan para penonton semua. Semoga kita terhindar dari tiga tanda kebodohan tadi, ujub ya, kemudian banyak berbicara tetapi tidak bermanfaat, kemudian berbicara melarang sesuatu tetapi dia sendiri melakukannya. Kemudian kita terhindar dari tiga tanda kebodohan tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Salah khilaf saya mohon maaf lahir batin kepada para penonton semua. Saya tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.